Malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, kita bisa bermuajahah dan bertatap muka kembali untuk belajar. Walaupun ini mungkin pelajaran yang lama kita pelajari. Pelajaran ini mungkin selama ini kita anggap biasa-biasa. Pelajaran ini mungkin selama ini kita anggap adalah pelajaran yang sangat ringan, karena ini pelajaran yang sangat dasar. Tujuan di sini adalah aku dideka ngajari, aku dideka nunjui hanya sekedar sama-sama sharing informasi, berbagi informasi, ya, bukan berarti apa yang kusampaikan itu di nengkok tulah nek benar, ya. Jadi ketika nanti mungkin tidak sesuai dengan pemahaman yang selama ini, jadi masalah. Karena itulah yang disebut dengan fikih, ya. Karena apa? Karena fikih itu adalah al-fahmu, artinya pemahaman, ya. Jadi pemahaman seseorang yang tentunya pemahaman itu harus didasari dan dilandasi dengan dalil, dengan dasar hukum. Nah, kita lah masuk kemari itu di pertemuan di yang pertama, yaitu tentang istilah-istilah dalam agama Islam, ada mukallaf dan lain sebagainya. Kita lah bahas tentang hukum-hukum Islam. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan ini tentang syarat dan rukun, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita ketahui, ya, dalam kita beragama ini ada ibadah yang harus kita lakukan. Ketika kita mengikrarkan diri, ketika kita mempersaksikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada konsekuensi yang harus kita lakukan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan karena ada aturan-aturan yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Itulah yang disebut dengan syarat dan rukun. Semua ibadah yang Allah tetapkan untuk kita hambanya umat Islam, dia memiliki syarat dan rukun. Tentunya hal ini harus betul-betul kita pelajari dan perhatikan, karena syarat dan rukun ini adalah penentu keabsahan ibadah seseorang. Jadi syarat dan rukun itu adalah penentu sah atau tidaknya ibadah seseorang. Jadi kalau nak ngeruani sah atau tidaknya, maka harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Yang pertama ada yang disebut dengan istilah syarat, ya. Apa itu syarat? Syarat ialah sesuatu yang harus ditepati atau dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu, ya. Jadi syarat itu, ya, sesuatu yang harus kita gawekan, sesuatu yang harus kita penuhi sebelum kita ngaweka ibadah tersebut. Contoh, ketika kita nak sholat, maka syaratnya harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, ya. Dengan cara apa? Kalau hadas besar dengan cara mandi, kalau hadas kecil dengan cara berwudu. Dan ini kita lakukan sebelum kita ngerjakan sembahyang. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, kalau syarat-syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Kalau wudunya didesah, berarti syaratnya tidak terpenuhi, berarti sholatnya pacak batal karena tidak sah. Bukan perlu batal. Karena apa? Karena memang belum sholat kan, karena sholatnya didesah. Amu batal itu lah digawekan kan. Lah di tengah sholat buang angin, batal dia. Di tengah sholat terbuka aurat, batal dia. Itu namanya batal. Nah, ini tidak batal. Ngapa? Karena syaratnya belum terpenuhi. Jadi tidak sah. Itu yang disebut dengan syarat. Sama ini lagi, di pernikahan, ada di kecamatan kita lagi lah, ada beberapa kasus lah. Yang terutama nek betina. Nek betina baik bercerai lah, nak nikah lagi, belum tutup masa iddahnya, ya. Itu tidak boleh. Ngapa? Karena syarat seseorang yang sudah menikah, untuk dia menikah kembali harus sudah selesai
masa iddah. Itu yang disebut dengan syarat. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa syarat adalah sesuatu yang harus kita penuhi sebelum gaweka sesuatu. Sebelum sholat, tu apa kuda yang nak dipenuhi. Sebelum puasa, tu apa kuda yang nak dipenuhi. Sebelum zakat, itulah pula. Sebelum haji, itulah pula. Tu apa yang nak dipenuhi. Seluruh ibadah itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sebelum gaweka ibadah itu. Itu yang disebut dengan syarat. Kalau mau ada nek kurang pas boleh ditanya, disanggah di tengah-tengah dek ngapa dia pula nak nunggu ruang tanya jawab itu. Kemudian rukun. Ya, ada disebut dengan rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Ya. Dan rukun di sini berarti bagian yang pokok, ya, seperti yang mau sholat itu baca Fatihah, ya. Dan Fatihah itu menjadi salah satu rukun sholat. Nah, artinya apa? Rukun itu sesuatu yang harus kita penuhi, ya betul-betul harus kita gaweka ketika kita melakukan ibadah itu. Nah, dan sembahyang itu apa baik rukunnya? Isan di niat sampai salam itu apa baik rukunnya? Harus terpenuhi kalau. Ya. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka tidak sahlah sholat itu. Nah, itu yang disebut dengan rukun. Kedua-duanya ini, syarat dan rukun ini menjadi awal yang sangat penting yang betul-betul harus kita sempurnakan. Untuk apa? Untuk mensahkan sholat atau ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menasah, sempurnakan syarat dan rukunnya. Kelengi jika diterima atau tidak, kelengi jika oleh pahala apa tidak, sahkah kudai? Amalah sah, ada harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadahnya lah sah, ada harapan ibadah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sah itu artinya cukup syarat dan rukunnya. Ya. Itu disebut dengan sah. Tapi itu bedek cukup. Ngapa? Karena syarat dan rukunnya itu harus terpenuhi dengan betul. Amo wuduk dia tahu wuduknya salah-salahan, berarti belum betul. Ya. Amo basuh siku, ya, nyuci siku itu dia sampai ke siku, nyuci tangan itu, ya kan? Nah, dia sampai ke siku. Amo basuh keting, dia sampai mata kaki, ya, itu dia sempurna berarti syaratnya. Amo niat belum terpenuhi kaifiatnya, berarti didesah rukunnya. Nah, karena sah itu adalah terpenuhi syarat dan rukunnya dan juga betul. Yang harus digarisbawahi itu adalah betul itu, ya. Betul. Kalau terpenuhi baik mudah. Ya. Buat syarat dan rukun itu menjadi betul itu yang agak sulit. Nah, karena itu yang disebut dengan sah. Kemudian ada yang disebut dengan batal. Apa artinya batal? Yaitu tidak cukup syarat dan rukunnya atau tidak betul. Jadi apabila suatu pekerjaan atau perkara yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, berarti perkara itu tidak sah atau dianggap batal. Banyak sekali ibadah-ibadah itu. Nyembelih ada syarat dan rukunnya. Ya, tidak asak nyembelih baik, asak ada pisau, kemudian biasa langsung tidak bismillahnya sekali kan dek beberapa nyawa kan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar sekali. Ayam nek 3 keranjang tadi ki bismillah nek pertama tadi lah. Maka ya nek berkeranjang-keranjang tadi dia pakai bismillah lagi. Nah, berarti dia sah karena rukunnya tidak terpenuhi. Nah, itu tentang syarat, rukun, sah dan batal. Sampai sini ada yang nak ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini pengantar ini, belum masuk ke intinya.
Namanya kita beli ayam di pasar, nanti kita wani kita Bismillah. Sah dia. Tergantung keyakinan kamu. Kalau kamu yakin sembelihan itu sah, maka silahkan beli. Kamu ragu-ragu, beli ayam hidupnya. Beli ayam hidupnya nyembelih dewe. Kalau ragu. Nah, jadi kenapa? Karena dalam kaidah fikih itu ada disebutkan al yaqinu la yuzallu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh diiringi dengan syak, dengan keraguan. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan penuh dengan keyakinan. Kalau kita yakin sembelihan ayamnya dijual di pasar itu sembelihannya sah pakai bismillah, maka silahkan beli. Kalau kita ragu, tahan, jangan. Lebih baik kita berhati-hati ngai caranya beli ayam yang masih hidup sembelih dewe. Kalau kita ragu ngai keabsahannya, kamu kita dideragu, kamu kita yakin, jadi masalah. Tapi yang penting keyakinan. Itu ngapa juga? Kalau kita sedang sembahyang dan ragu-ragu, ambil mana yakinnya? Ini dang lah 2 rakaat apa masih tilah 3? Apa masih 2? Ya. Kamu sedang sembahyang surang terutama itu, kamu dia berjamaah jarang. Dek ingat ngai rakaat, kamu surang, seringnya itu. Begitu udah baca Fatihah, nah lah rakaat berapa ini? Lah 2 apa lah 3? Aku gak mulai ayam. Berarti kapan kamu mulai ayam? Kapan mulai ayam? Ini tidak kawan, tidak makan. Oh. Itu kental benar. Boleh. Yang penting dengan keyakinan. Mana yang kita yakini, itulah yang kita kerjakan. Ada lagi yang dia kita lanjutkan. Dia lagi, yang ragu-ragu tadi ngesembelihan apa itu apa? Mengadu ada nak ditanya kah? Lasah tu lah. Lasah. Baik, kita lanjutkan tentang rukun Islam. Kinaan ya. Lama ada buku panduan sholat di rumah boleh dibatalkan sambil dibaca kemudian kinaan. Nek panduan sholat nek harga 15.000 di rumah kan. Kita di dulu nak mengaji kitab tinggi-tinggi benar kan. Oh, kalau kamu bingung, aku bingung pula nyampaikannya kan. Oke. Nek kitab-kitab biasa-biasa nek umum-umum baik. Ya. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Dalam hadis disebutkan bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Ya. Islam. Ini termasuk ke dalam rukun. Yang perlu kita ingat tadi adalah arti rukun. Nah, ini makanya syaratnya rukun itu betul-betul tanamkan dalam hati kita, dalam diri kita, dalam ingatan kita. Rukun itu, rukun Islam. Nah, rukun tadi apa? Sesuatu yang harus terpenuhi ketika melakukan sesuatu. Nah, supaya kita ngai rukun Islam ini tidak kita anggap sepele. Ngapa? Karena kalau yang namanya sah itu terpenuhi syarat dan rukun dan betul. Nah, maka jangan disepelekan lagi rukun Islam ini. Dari pengertian itu baik, itulah dia mungkin menyepelekan rukun Islam. Ya. Karena ini penentu. Kita ini dang berislam, berarti dang gawekannya Islam. Ya. Dang gaweka Islam. Bukan kita ini posisinya bukan di luar Islam. Kita ini amal sholat, kita ini dang sholat. Nah, itu kira-kira amal sholat. Kita main lagi dang sholat. Nah, ama dia belum Islam berarti butuh syarat-syarat supaya dia pacak ngalih ke rukun tapo syahadat kudai, maka syaratnya dia Islam. Ya. Rukun Islam bunyal islamu ala khamsin kata Nabi. Islam itu dibangun, didirikan atas dasar 5 perkara. Yang pertama, antashhada alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu dibangun yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat yang sering kita dengar dengan sebutan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat ini minimal pertama itu harus betul-betul kita mengucapkannya. Karena syahadat itu rukunnya 3. Yang pertama diucapkan dengan lisan, yang kedua dibenarkan dengan hati, yang ketiga diwujudkan dengan perbuatan. Ngapa? Karena setelah syahadat itu kita lisankan, ketika syahadat itu kita tanamkan dalam hati kita, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ada konsekuensi yang harus kita lakukan ketika syahadat itu selesai diucapkan. Minimal penyebutannya asyhadu alla ilaha illallah. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Salah. Kenapa? Karena ada kalimat pengecualian, ada kata pengecualian illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Supaya apa? Supaya didengalih artinya. Kalau ilah itu artinya kepada. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kepada Allah. Jadi dia nyambung dia. Sementara di situ pengecualian. Ini biasanya banyak naik kecul nih dang zikir dang tahlil. Lila gopo la kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah. Karena nek ditekankan di i-nya. Harusnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil lakunam lah nada tinggi kan. Langgeleng lah dek keluar lagi anunya. Lah dek keluar lagi ngai bacaannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah karena dia sabdunya di situ. Dan di itu kata illah itu adalah kata yang sangat penting. Pok dia cuman kata-kata illah, tapi dia adalah kata yang sangat penting yang harus diucapkan dengan benar. Kenapa? Karena kata itu mengeluarkan semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha, aku bersaksi ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, illa kecuali. Jadi ya selain Tuhan kita keluarkan pada saat mengucapkan itu. Artinya apa? Ketika itu diucapkan, ketika itu dibenarkan dalam hati, pasti akan terwujud dalam perbuatan. Makanya latihannya minimal 9 kali kan sehari semalam kita bersyahadat, dan sembahyang itu, dan sholat itu, ya, pas tahiyat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi itu dalam double tengah-tengah tadi asyhadu Allah ilaha illallah itu salah. Salah. Karena salah pengambilan huruf lam. Asyhadu Allah salah juga. Tengahnya lam kali. Ya, karena itu tipis dan itu bukan lafaz Allah. Nah, kalau ada tulisannya. Allah itu bukan lafaz Allah, jadi dia perlu ditebalkan. Dia kan an, alif nun, ngai la, an la. Ngapa dia dibaca Allah? Hukum tajwidnya idghomnya bila gunnah. Hukum tajwidnya. Jadi dia dibaca asyhadu alla ilaha illallah. Ya, aku bersaksi. Penting sebenarnya ditartilkan. Dibenarin. Itu berat ini kan macam berikan benar kan? Kalau ada tulisannya, mungkin selama ini tadi kita cuma nganing, dek kelangina tulisannya, sangke ikut-ikutan, jadi itu. Nah, jadi itu. Minimal 9 kali sehari semalam. Dan kalimat syahadat ini kalimat yang sangat luar biasa. Dan kalimat syahadat ini juga bisa menjadi penentu seseorang itu
masuk surga atau tidak kan? Hadis yang populer itu man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu hadisnya populer. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka Allah jamin dia masuk surga. Akhir perkataan. Ya, ini yang perlu kita keruani juga kan. Karena selama ini tadi mungkin ya beredar di tengah-tengah masyarakat gitu, pokoknya mulai tersebut la ilaha illallah masuk surga lah itu. Pokoknya mulai tersebut. Bukan, karena hadisnya man akhiru kalamihi, siapa yang di akhir perkataannya la ilaha illallah. Itu hadisnya. Ini Fatihah seumur hidup pas akad nikah pula madaeu. Ngandal kati itu udah masuk surga. Dibimbing pula. Dia berani suka, bimbing katanya. Allah dizikirkan, dia tahu tidur, umpamanya sukal tidur umpamanya kan. Jadi terakhir sadar. Terakhir sadar. Ngantisipasi ya, ngantisipasi dek bangun lagi pagi. Boleh la ilaha illallah dalam hati. Jadi itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Itulah syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika kita itu persaksian kita. Artinya pada saat kita mengucapkan itu, kita mengangkat Allah menjadi Tuhan kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran, ya, bahwasanya Allah inilah yang layak, ya pantas nak kita jadikan Tuhan. Dia Tuhan yang lain yang pantas dan layak untuk disembah kecuali Allah. Itu namanya syahadat tauhid dalam istilah tasawufnya. Kemudian dilanjutkan dengan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini banyak mungkin selama itu bingung. Muhammadar Rasulullah apa Muhammadur Rasulullah? Ada nek du, ada nek da. Kele ada tulisanannya kele. Sampai ke situ kele. Pelan-pelan baik. Sabar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia keraguan lagi dalam hati kita bahwasanya Nabi Muhammad itulah utusan Allah dan dia sebagai nabi terakhir. Ketika ini tertanam dalam hati kita, maka tidak mungkin kita goyang. Dan syahadat ini menjadi tiang utama. Syahadat ini menjadi penopang utama dalam bangunan rumah yang disebut dengan Islam itu. Ya. Ini penopang utamanya syahadat ini dalam bangunan rumah yang kita sebut agama Islam itu. Jadi penopang utama ini harus betul-betul kita maknai, harus betul-betul kita yakini. Supaya apa? Supaya penopang rumah agama dalam diri kita itu tidak mudah goyang. Ya. Pai tempur angin kencang dikit larubo, apalagi gempa. Ya. Atau pai tempur angin sepoi-sepoi larubo, apalagi angin ribut. Nah, artinya apa? Ini betul-betul harus kita kokohkan, betul-betul harus kita kuatkan. Jangan sembarangan ketika kita bersyahadat ini, ya, karena ini penopang utama. Setelah syahadat, rukun Islam yang kedua ada konsekuensinya, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, ya, yang hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Yang fardu kifayah lemak, cukup diwakilkan nyatun baik kan. Mereka baik tuh, zuhur segini, aku pagi, aku lusa. Dia tahu kenapa? Karena sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi setiap orang mukallaf, orang yang beragama Islam, baligh dan berakal, mengerjakan sholat 5 waktu. Ya. Dan sholat ini
karena dia masuk ke dalam rukun, harus juga kita lakukan dengan sempurna, dengan benar, dengan betul. Supaya apa? Supaya dia betul-betul sah. Itu klub pembahasan sholatnya. Rukun Islam yang kedua, mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Tambah mula tua ni, dia tahu lagi nak berguyur. Berguyur tu mada'a. Nabi dulu dalam hadisnya katanya, muru auladakum bis shalah iza balagha sab'a sinina, kata Nabi. Suruhlah anak-anakmu itu mengerjakan sholat iza balagha sab'a sinina, ketika umurnya sampai 7 tahun. Begitu anak kita lah sampai umur 7 tahun, maka latih dia, suruh dia kandek ngerjakan sholat. Karena sholat ini adalah ibadah latihan yang harus sering kita lakukan, yang harus lama kita lakukan. Supaya apa? Supaya dapat yang namanya khusyuk, supaya dapat yang namanya kelezatan, kenikmatan dalam mengerjakan sholat itu. Wadribuhum iza balagha asara, dan pukul dia ketika dia meninggalkan sholat dan umurnya sudah menyampai 10 tahun. Artinya bukan pula dipukul, berpuntung segala macam, bukan. Ditegesin, ditegaskan ngai dia bahwasanya sholat itu penting, sholat itu wajib, harus dikerjakan. Ya, sampai dia balik, dia terbiasa mengerjakan sholat. Itu baru boleh berguyur. Amlatu ini tidak tahu nak berguyur. Latu. Kita harus kejar. Di sisa-sisa umur kita ini kita harus kejar ketertinggalan kita je mada-mada. Jangan lagi disepelekan. Jangan lagi diremehkan tentang sholat yang 5 waktu sehari semalam ini. Ya. Dan waktu sholat itulah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur waktunya nek dide ganggu gawean kita dunia. Ame subuh pai bangun tidur dia. Dan belum beraktivitas yang lain-lain, kerjakanlah sholat, ya, kerjakanlah sholat subuh, walaupun susah, ya, susah. Tapi ketika kita melakukan sholat subuh, ya, banyak hal yang kita dapatkan. Lagi 2 rakaat sebelum subuh lagi, luar biasa ganjarannya kan. Rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta dengan isinya. Bayangkan, kita belum gawe ke apa-apa, Allah lah ngenjuk kita dunia beserta dengan isinya. Itu pada solat sunatnya. Apalagi solat subuh, apalagi solat subuhnya. Jadi, sekerih apapun kita, sepayah apapun kita, usahakan yang namanya solat 5 waktu ini, jangan ditinggalkan. Walau mungkin belum sempat kita ke masjid, ya. Walau mungkin kita belum ada keinginan nak sholat berjamaah ke masjid. Yang penting sholat itu betul-betul dijaga. Dimanapun kita berada, sholat itu tetap harus dilakukan. Jadi zuhur itulah pula, dan gadunya pula, dan istirahat. Lemak pula itu kan. Amu badan diistirahatkan, dibersihkan, diajak sholat. Ya. Asar itulah pula. Lah balik begawe sani kebun segala macamnya. Maghrib dan santai dia. Isya antak ka tidur pula, dan santai pula. Itu wajib. Dan banyak sekali hikmah di balik salat yang kita lakukan. Ke pembahasan berikutnya. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat ini bukan cuma zakat fitrah. Zakat ini ada zakat mal, ada zakat hasil pertanian, ada zakat peternakan. Dan zakat ini salah satu rukun Islam yang dianggap sepele oleh umat Islam. Jarang ya merhatikan zakat ini. Jadi perhatikan kan cuma zakat fitrah saja. Deklah mungkin kita selama tadi berhitung, lah cukup lah masuk belum nisab hasil kebun gue nih. Lah masuk di nisab tabungan gue nih. Selama tadi zakat itu mungkin yang kita kenal cuma sekedar zakat fitrah, dikeluarkan setahun sekali ketika bulan Ramadan sebelum masuk bulan Syawal. Jadi mengeluarkan zakat. Zakat itu merupakan salah satu dari rukun
rukun Islam. Zakat ini dua yang terpenuhi. Hablum minallahnya terpenuhi, hablum minasnya juga terpenuhi. Dan biasanya perintah sholat itu selalu gandeng dengan perintah membayar zakat. Ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat wa atuz zakah dan bayarlah zakat. Jadi zakat banyak sekali. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu juga menjadi rukun Islam. Ya, ketika masuk bulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir dari rukun Islam itu adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk mengerjakan perjalanan tersebut. Dan semuanya dari rukun Islam ini Allah perintahkan, Allah anjurkan bagi orang-orang yang hanya memiliki keimanan. Perintah syahadat, perintah sholat, perintah zakat, puasa dan haji itu selalu Allah awali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang betul-betul memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dirikanlah sholat, bayarlah zakat, puasa di bulan Ramadan, ya, tunaikanlah ibadah haji. Kenapa? Karena dengan Islam saja tidak cukup untuk bisa melakukan kelima perkara rukun tersebut. Ya, memang karena salah satu belum terpenuhi, pasti belum Islam. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam rukun Islam. Ya, artinya apa? Kelima perkara dalam rukun Islam ini harus betul-betul ada dalam diri kita kalau nak Islam kita itu sah. Kalau mau Islam kita itu benar. Kalau mau Islam kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan 2 kalimat syahadat dengan benar, kerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, keluarkan zakat ketika sudah sampai waktu dan nisabnya, kerjakan puasa ketika datang bulan Ramadan, tunaikan haji ketika memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan tersebut. Itulah yang disebut dengan Islamul Kamil, orang Islam yang sempurna, orang Islam yang betul-betul Islam. Ini kita pelajari bukan kandek nilai jema. Ini kita ketahui bukan kandek ngomong kajema, tapi kandek diri kita sendiri. Kandek ngoreksi diri kita sendiri. Ini berulang-ulang aku sampaikan supaya kita tidak menghakimi seseorang, supaya kita tidak menganggap hina seseorang, supaya kita tidak menganggap rendah seseorang. Nah, itu. Yang pertama kita bahas tentang 2 kalimat syahadat. 2 perkataan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri orang tersebut menjadi Islam. Lafaz kalimat syahadat adalah, itu nah tulisannya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu Allah, tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan dur Rasulullah, tapi dar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan dur Rasulullah, dar Rasulullah. Ya. Hah? Ilau. Salah juga. Nah, nyebut Allah itu bibir bawah dek boleh bergerak. Amo bibir bawah bergerak, ya, bibir bawah bergerak, maka ada tambahan huruf waw setelah huruf alif di kalimat Allah. Itu nah.
Bukan kalau ada wawnya berarti Allah. Mau bergerak ini bibir. Allah. Ya. Papan tulis kan. Tak tolong ngepena. Ya. Itu menyebutkan Allah. Jadi harus masuk ke dalam kalimat lamnya itu. Allah. Allah. Asyhadu. Hanya ha besar. Bukan ha kecil. Asyhadu bukan. Hanya ha kecil. Asyhadu ha besar. Hanya ha besar. Bukan ha kecil. Asha. Bergetar dada kata Cuma Mada kan. Kalau penyebutan Allah bibir bawahnya bergerak, adanya ini dia. Kalau pakai waw, kalau bergerak ada tambahan waw. Allah. Sementara tulisan Allah itu ini. Allah. Langsung masuk ke lam tasdidnya. Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Kurang pas deh. Ada tambahan waw pada kalimat Allah. Kalau bibir bawah ini bergerak, makanya jangan digerakkan, ditahan. Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Itu subhanallah. Subhanallah. Dia memang artinya. Cuma tambahan huruf kan. Karena Allah itu kan bagian juga dari kalimat Al-Quran juga. Kalau tetambah huruf Al-Qurannya salah juga kita. Ya. Tidak mesti ada artinya ngalih harus salah kan. Jadi itu penulis itu cara penyebutan Allah. Jadi mulai latihan, dikecai bibir bawahnya itu kan. Allah, jangan bergerak. Kamu dia ngangkat naik, tarik lagi ke bawah, ngangkat naik, tarik lagi ke bawah. Maka jangan. Kebat gantung batu. Maka dia bergerak. Hanya pakai ha besar, shinnya pakai sha, shim, asha, bukan asha, ashadu, tapi ashadu, Allah ilaha, jangan ashadu Allah ilaha, berarti berubah, hanya itu jadi ha kecil, di ha itu. Ilaha. Situ dia hak kecilnya kecuali dikata Muhammad. Wa ashhadu anna hak kecil. Di pangkal tenggorokan Muhammad. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikecil Muhammadar Rasulullah. Itu idgham kalau bila guna anla itu idgham, nun mati bertemu dengan lam, hukum tajwidnya idgham. Idghamnya bila guna, arti bila guna itu tidak berdengung. Arti idgham itu memasukkan huruf nun mati kepada huruf sesudahnya. Allah, asyhadu Allah. Ngambeknya tipis lam itu, la di ujung lidah, la. Bukan la, asyhadu Allah lah salah. Kalau ditekuk lidahnya itu lah salah. Bismillah. Amlah ditekuk itu, tebal itu. Jadi bismillah salah. Harusnya bismillah. Illallah. Itu latihannya. Jadi malam ini dapat PR latihan nyebutin Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sabdunya harus pas. Illallah. Jangan ilallah. Terutama Kayar sering bagian itu. La ilaha illallah. Itu kan salah tuh tasdidnya hilang. Bagian selawatan, bagian antara subuh itu. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin.
Muhammadur Rasulullah. Bukan so itu sadiqul wa'dil amin. Bukan sadikul wa'dil amin. Sadiqul wa'dil amin. Itu tulisan aja. Nah, itu kamu kalimat illallahnya, lamnya di tasdid di huruf lam itu dihilangkan. Wa ashhadu anna Muhammadar. Dar itu idgham juga. Tanwin fathatain bertemu dengan ro. Hukum tajwidnya idgham. Idghamnya juga bila gunnah tanpa dengung. Muhammadar Rasulullah. Bukan darasu, ini PR MIDI, bertahun-tahun ini udah. Asyhadu anna Muhammad darasu kan, darasu. Muhammad darasu. Nah, berarti sabdu di mimnya mati. Hilang. Jadi harus ditekan. Muhammadar wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sabdu itu kenapa dia dibuat sabdu? Artinya ada dua huruf yang sejenis, sikok mate, sikok hidup. Untuk menyederhanakan penulisan, maka dibuatlah dia tanda sabdu. Kalau sabdunya hilang, maka ada satu huruf yang hilang di situ. Muhammad contohnya, atau Anna ya. Anda itu kadang pakai angin ini. Sebenarnya kurang kontrol Pak ya. Dalam ini. Kata Anna ada sabdu di atas nun, sama dengan Rasanya perlu dingin. Enggak boleh sambil guyurin makan segala macam kan. Sabdu dikata Anna ya. Artinya ada dua huruf yang sejenis. Ada dua huruf nun di sini. Sikok hidup, sikok mati. Sikok mati, sikok hidup. Anna. Kalau sabdunya hilang, tidak dibaca, berarti hilang sikok ini huruf. Jadinya ana, ashhadu ana. Gara-gara apa? Gara-gara sabdunya hilang. Juga Muhammadan. Ada sabdu di atas huruf mim. Artinya ada dua huruf mim di sini. Sikok mati, sikok hidup. Muhammadan. Cara bacanya ditekan, ditahan dua harokat. Itu sabdu. Ditekan, ditahan dua harokat. Anna. Dua harokat itu dua ketukan. Ashhadu anna. Dua ketukan. Itu cara pengucapan sabdu, atau dalam bahasa tajwidnya disebut dengan tasdid ya. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ditahan. Itu tentang bacaan syahadat. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini sumpah kita di hadapan Allah, ya, untuk ngangkat Allah jadi Tuhan kita. Ya. Itu ngapa? Ketika seseorang yang bukan Islam membaca dua kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan membenarkan dengan hati apa yang ia ucapkan, serta mengerti apa yang diucapkan, maka masuklah ia ke dalam agama Islam.
Kita ni lalamu Islam mengucapkannya cuman sekedar ucapan, belum dibenarkan dalam hati. Jadi itu. Itu ngapa? Jadi perlu nak pusing kamu ngai tahlilan bid'ah katanya kan. Jemunek di Islam baca tahlil jadi Islam. Masa jemula Islam baca tahlil jadi bid'ah, jadi di Islam lagi kan. Kan aneh deh. Tahlilan baju mate kan. Jadi bid'ah. Bid'ah itu kafir. Bid'ah itu sesat. Artinya apa? Ketika melakukan bid'ah berarti keluar dari sandi Islam. Masa gara-gara tahlilan keluar sandi Islam? Karena tahlil itu artinya la ilaha illallah, itu tahlil namanya. Kalimat la ilaha illallah itu tahlil. Masa jemu ngomong la ilaha illallah jadi keluar sandi Islam. Yang pertama itu disebut dengan syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Artinya menyaksikan keesaan Allah. Ayatnya ayat pertama surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, itu ayatnya. Qul huwallahu ahad. Ya. Mempersaksikan. Katakanlah huwallah, dialah Allah. Ahad yang esa. Dia lain. Arti esa itu bukan satu. Sama satu itu ada dua. Tapi Allah itu esa, tunggal. Dia lain. Kalau ada dua ribut ke Tuhan kita. Bagi tekap, aku nak ngurus ini, kau yang ngurus itu kan. Apalagi tiga, dua lagi repot kan. Apalagi ada bapang, ada anak kan, tambah repot kan. Ada Tuhan bapang, Tuhan anak kan. Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Kudus. Yang kedua disebut dengan syahadat Rasul, artinya mempersaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi jemaah yang masuk Islam maka disyahadatkan. Bukan berarti jemaah yang akan nikah itu dimasukkan Islam kudai, bukan. Kalau ngapu sangka jemaah akan nikah itu diajung syahadat kudai, bukan diislamkan, bukan. Cuma tajdidul iman, memperbarui keimanan, memperbaharui keyakinan, ya, karena dia la Islam. Nah, dan tajdidul iman itu nyelala tadi minimal kita lakukan 9 kali sehari semalam. Untuk memperbaiki keimanan itu harus 9 kali minimal kita lakukan sehari semalam dengan melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ngapa? Karena dek keruan gitu. Isan di subuh ke zuhur itu mungkin ada perkara-perkara, mungkin ada hal-hal ya, candaan kita, ragaman kita, ngekance sehari-hari itu yang bisa membatalkan keimanan kita. Itu ngapa di zuhur kita perbaharui keimanan kita dengan bersyahadat. Ketika tasyahud, ketika tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah. Begitu juga di asar. Mungkin sandi zuhur sampai nunggu asar, ada perkara-perkara, ada hal-hal yang kita lakukan, ya, perkataan, sifat, perilaku yang mungkin dengan perkataan, sifat dan perilaku itu bisa membatalkan keimanan dan keislaman kita perbaharui di asar dengan syahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali di rakaat kedua, rakaat terakhir syahadatnya. Gitu juga isan di asar ke maghrib. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang membatalkan keislaman dan keimanan kita, karena kita ini manusia. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Ya. Tempatnya lupa dan salah, itu manusia. Mungkin lupa kita. Dia sengaja bercanda, ngekance dan kumpul-kumpul. Dan mungkin candaan itu membatalkan keislaman kita, membatalkan keimanan kita. Kita perbarui lagi di ketika maghrib datang. Di isya itulah pula. Ya. Mungkin kita tidak kumpul ngekance, tapi kita perbarui sebelum tidur mau jeriko tadi, karena dek keruan kita. Dek keruan kita kalau dibangun kaki apa dengan Allah Subhanahu wa taala akad pagi. Ya. Kita perbaharui iman kita sebelum kita berangkat tidur dengan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala di salat Isya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seandainya
Seandainya Allah lah ngizinkan kita lagi, dia ngizinkan kita bangun pagi lagi, kita lah memperbaharui keimanan kita, kita lah memperbaharui keislaman kita, sehingga kita tidak meninggal dunia dalam kekafiran. Tambah mau tidur sambil mabuk kan, bahaya itu. Kenapa? Karena tidur itu titik terlemah manusia. Titik terlemah manusia itu adalah ketika orang tersebut tidur. Ya. Jemudang tidur itu dek tahu dia apa-apa kah? Jemudang tidur tu, dek tahu ngapa-ngapa, nak melawan dek tahu. Ya. Makanya persiapan sebelum tidur, tambah mula susah tidur kan, pikiran dang banyak, ya. Tagihan dang ada, ya kan. Beban dang banyak, manusiawi kan, manusiawi, banyak pikiran, ya. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bertahlil la ilaha illallah, daripada merupui ke situ kan, daripada kemana-mana pikiran. Akhirnya ujung-ujungnya tidurnya tidak sehat, tidurnya tidak manfaat, bangun tidur lesu, lemas, ya. Nak sembahyang subuh suka payah, dingin. Itu 2 kalimat syahadat. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian kita tutup, kita buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan. Bertanya dikit ya, itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini mana? Bertemu dengan mati, bertemu dengan lam hidup. Ini mana? Anla itu. Nun mati bertemu dengan lam hidup. Hukumnya idgham. Bang itu kan asyhadu Allah, artinya asyhadu Allah di mana? Yang benar Allah. Bukan Allah aja tuh. Tapi Allah itu tidak salah. Berarti dia belum bertajwid baik. Belum bertajwid. Masih Amu belajar masih Iqra 2 kira-kira. Masih Allah. Belum bertemu bab tajwid. Karena tajwid itu di Iqra 5, Iqra 6. Tajwid itu kan. Berarti masih mending itu daripada melengitkan tasdid tadi. Daripada melengitkan tasdid tadi masih mending anla. Asyhadu anla. Masih mending anla daripada asyhadu Allah. Mending anla. Mending dia bertajwid daripada Allah. Itu penting, itu di inisiatif itu. Ucapkan itu kan, kalau macam mana ada terima syahadat kan, tahu ke balik. Salah tujuan, Belum pernah tahu tadi dia. awak kita ngaku Islam atau kata Islam. Ini kalau macam dia kata Islam. Dia iya. Udah itu bertanya dikit, itu kebanyakan. Dikit saja, nggak banyak. Kata gimana kan? Awak tidur hanya jegel pegawai pula ke ini lu mana? Oh, aduh. Itu belum tuh makan di rombongan ini gajian tuh sekali. belum tidur nian itu omongan kayak rombongan ini kan. Cuma nama batak kata sahur lain ceritanya itu kan ilmu syariat belum tidur nian. Belum kami sampai situ. Islam itu artinya adalah tunduk menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Jadi yang berislam itu jangan terpaksa. Beragama itu jangan terpaksa. Orang membutuhkan dengan agama, apapun itu. Setiap manusia itu pasti butuh dengan agama. Setiap manusia sehebat apapun dia, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun hartanya,
suatu saat dia pasti akan mencari yang namanya dengan agama. Ngapa? Karena setiap manusia pasti butuh dengan agama. Ngapa? Karena dengan agama bisa membuat hidup seseorang menjadi tenang. Karena dengan agama bisa membuat hidup seseorang menjadi tentram, damai, senang, lapang, bahagia. Dan Allah mentakdirkan kita untuk beragama Islam. Jadi syukurin itu dan yakini itu. Dan ikhlaskan diri. Ikhlaskan diri kita untuk berislam itu. Dengan cara apa? Dengan cara menyempurnakan keislaman kita dengan mengerjakan kelima perkara yang disebut dengan rukun Islam tersebut. Ikhlas gitu. Jangan terpaksa. Amu syahadat jangan dipaksa. Amu sholat jangan terpaksa. Ya, amu puasa jangan terpaksa, amu zakat jangan terpaksa, tapi ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dan bentuk pengikraran kita, sebagai wujud dan bentuk persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tuangkan dan kita ucapkan dalam syahadat yang kita lakukan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Iman dan Islam itu tidak bisa dipisahkan dari seseorang. Karena seseorang tidak akan dapat dikatakan mukmin jika ia tidak menyerahkan diri dan menjunjung tinggi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ia tidak akan menyerahkan diri dan menjunjung tinggi jika ia tidak memiliki keimanan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap mukmin tentu muslim dan setiap muslim tentu saja mukmin, ya. Agar lebih jelasnya tentang iman dan Islam dapat disimpulkan, yaitu mengikrarkan dengan lidah tentang adanya Allah dan hatinya membenarkan apa yang diikrarkan oleh lidah tersebut. Kemudian anggota badannya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan iman dan Islam, ya. Lisannya mengikrarkan, hatinya membenarkan, badannya atau anggota badannya melaksanakan atau melakukan yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja nih malam ini. Minggu depan baru kita masuk ke bab toharo. Kalau kita lanjutkan, udah kita tutup sambil tambahan sharing kalau ada ya nak ditanyakan, kalau ada ya nak disampaikan. Sebelum ditutup sebagai di awal karena sampaikan tadi, mana dia? Mana nih ada gambar orang itu ya? Melayang. Kucing melayang. Kucing terbang. Nama dia kucing melayang. Ini dapat lagi gambar. Dan jangan kita ibarat pancing terkait asing ini. Ada di dunia. Kalau mancing lagi latar kita kaya kan? Dia kau. Kita sebel ya. Kita menjadikan Jadi untuk bab toharo, insyaallah kita lanjutkan di malam Selasa yang akan datang, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah unjuk kita kesehatan, mudah-mudahan Allah unjuk lagi kita kekuatan, ya. Mudah-mudahan Allah unjuk kita kemudahan-kemudahan dalam keseharian kita.
Kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa berikan kita dan keluarga kita dengan kedamaian dan juga kesejahteraan. Sebelum kita tutup, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan dusun kita keamanan dan juga ketentraman serta masyarakatnya diunjuk dengan kesejahteraan. Mari kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara orang Cina ada ini. Mana yang tadi? Kalau tadi udah mabuk nah, jaga. Nanti betul saja. Setiap manusia itu hilang kan? Bukan, fungsi untuk diri sendiri. Manusia itu sifatnya hilang kan?